channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1286-1290. Ini, sayang. Makanlah sepotong apel. Lina melihat apel itu. Feng Yu telah membuang kulitnya dan juga membuang hampir setengah dari apel dengan kulitnya. Anda dapat memilikinya. Saya terlalu kenyang. Baiklah. Feng Yu menghabiskan apel itu dengan beberapa gigitan. Saya harus pergi ke Rusia dan AS beberapa hari kemudian. Oke. Anda telah menemani saya selama beberapa waktu, dan saya juga tidak dapat membantu Anda dengan bisnis Anda. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Ini akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Feng Yu pergi ke Rusia karena putra Kirilenko mengadakan perayaan bulan purnama. Dia tidak tahu apakah Rusia memiliki kebiasaan ini atau apakah Master Feng Shui Kirilenko menyarankan ini. Tapi dia tidak keberatan karena dia juga bisa mengecek bisnisnya di sana. Pengembangan situs web belanja e-commerce Rusia telah dimulai, dan dia ingin memeriksa perkembangannya. Situasi di setiap negara ini berbeda, dan pengalaman Feng Yu mungkin tidak cocok untuk Rusia. Tapi dia bisa memberikan beberapa saran untuk Kirilenko dan stafnya. Feng Yu akan pergi ke AS setelah Rusia karena semifinal NBA tahun ini. Tim angin dan hujan saat ini memimpin 2-1 melawan Spurs dan memiliki peluang besar untuk melaju ke final. Nets juga akan menang melawan Pacers di wilayah timur. Runner-up tahun lalu, Lakers, kalah dari Spurs, dan Feng Yu bertanya-tanya apakah mereka dapat mengulangi prestasi mereka tahun depan seperti kehidupan sebelumnya. Kirilenko bahkan menyebutkan bahwa mereka akan mengatur 6 pertandingan pertama babak final, dan masing-masing akan memenangkan 3 pertandingan. Pertandingan ke-7 akan menjadi pertandingan sesungguhnya. Dengan cara ini, mereka dapat menjual habis tiket untuk ke-7 pertandingan tersebut, dan keduanya dapat menghasilkan lebih banyak uang. Selama pertandingannya seru, tidak ada yang akan mengeluh. Feng Yu ingin mendukung timnya dan mendorong mereka untuk masuk final. Tentu saja, dia perlu menginstruksikan mereka tentang pengaturannya dengan Kirilenko. Feng Yu juga ingin mengunjungi Amazon. Amazon berkembang dengan baik dan sudah menjadi situs web e-commerce B2C terbesar di dunia. Dia perlu memeriksa mereka dan memastikan tidak ada kecelakaan. Amazon berkembang jauh lebih cepat daripada kehidupan Feng Yu sebelumnya. Mereka tidak terpengaruh oleh jatuhnya pasar karena mereka tidak terdaftar. Banyak investor menunggu dan menantikan Amazon terdaftar. Bagaimanapun, Amazon akan terdaftar untuk mengumpulkan dana untuk ekspansi luar negeri mereka. Para investor juga khawatir Amazon akan mengumpulkan dana secara pribadi lagi. Namun kemungkinan ini tidak tinggi, karena tidak ada alasan bagi investor tersebut untuk menahan saham dan menunggu dividen. Bagaimana mereka dapat memulihkan investasi mereka dengan cara ini? Dalam keadaan normal, hampir semua investor akan menjual saham non-voting mereka untuk memulihkan modalnya. Investor ini bisa mendapatkan pengembalian tertinggi saat perusahaan terdaftar, dan pengembalian dari dividen terlalu rendah. Perusahaan saat ini menggunakan pinjaman bank untuk ekspansi. Ketika terdaftar, perusahaan dapat melunasi pinjamannya dan melanjutkan ekspansi. Ketika perusahaan memperoleh pangsa pasar, keuntungan akan mulai masuk. Jika perusahaan mulai mengejar keuntungan dan berhenti berkembang sekarang, tidak akan mudah bagi mereka untuk berkembang di masa depan. Singkatnya, ini adalah melepaskan keuntungan jangka pendek untuk keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Investor tersebut tidak akan melihat pengembalian apapun, dan pengembaliannya akan sangat rendah dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Untungnya, sebagian besar laba perusahaan internet negatif sekarang, dan Amazon melakukannya dengan baik untuk mempertahankan sedikit pertumbuhan laba mereka. Feng Yu sangat puas dengan manajemen Bezos. Tentu saja, dia telah memberikan dukungan yang cukup kepada Bezos, dan dia dapat membuat semua keputusan. Meskipun Ralph memegang gelar direktur di Amazon, itu untuk kenyamanan. Ralph tidak pernah mencampuri operasi perusahaan. Ketika Feng Yu hendak berangkat ke Rusia, dia menerima telepon dari Direktur Fang. Manajer Feng, ada masalah dengan masalah yang kita diskusikan. Apa itu? Anda semua tidak bisa mendapatkan satu satelit untuk saya. Sudahlah.
Saya akan menghubungi Sino Satellite sendiri dan meluncurkannya di negara lain. Feng Yu sangat tidak senang dengan ini. Dia telah banyak membantu atasan, tetapi mereka menolak untuk membantunya dalam masalah ini. Manajer Feng, dengarkan aku dulu. Bukan atasan yang tidak mau membantu. Pasalnya, pesanan satelit Sino sudah penuh hingga 3 tahun kemudian. Mereka tidak dapat menambahkan satu lagi untuk Anda, dan kami memiliki rencana untuk satelit yang kami pesan. Tapi atasan bersedia membiarkan Anda menyewa 2 transponder dengan harga murah. 2 transponder. Itu tidak cukup. Sudahlah. Saya akan meminta orang lain untuk membantu. Meskipun mungkin sedikit lebih mahal, saya masih bisa menerimanya. Feng Yu memutuskan untuk mencari Kirilenko. Meski tidak lebih murah, dia bisa melewati antrean dan meluncurkannya lebih awal. Manajer Feng, ada solusi lain. Dongfang Hong 3 memiliki 4 transponder lebih banyak dari satelit Sino. Satelit Sino memiliki 14 sedangkan kami memiliki 18. Saya tahu Anda menganggap 8 tahun penggunaan terlalu sedikit, tetapi masih bermanfaat. Atasan mengatakan bahwa jika Anda membeli Dongfang Hong 3, mereka akan mengizinkan Anda untuk memesan Dongfang Hong 4. Ketika waktu Dongfang Hong 3 habis, Dongfang Hong 4 akan siap diluncurkan. Dongfang Hong 4 bisa bertahan 15 tahun. Juga, kami akan menyediakan semua layanan jika Anda membeli satelit kami. Ini lebih berharga daripada membeli satu dari negara lain. Kami juga memiliki stok yang ada, dan jika Anda setuju, kami akan meluncurkannya untuk Anda bulan depan. Semakin awal satelit Anda diluncurkan, semakin awal Anda dapat menghasilkan uang, bukan? Peluncuran kami juga yang termurah, dan satelit Anda akan diluncurkan dengan 2 satelit lainnya. Ini akan menjadi peluncuran yang sukses. China terus meluncurkan satelit komunikasi dan tidak ada masalah meluncurkan satelit Feng Yu bersama-sama. Perusahaan luar negeri memesan satelit ini, tetapi perusahaan tersebut membeli satelit AS dan menyerahkan deposit mereka dengan China. Di sekitar waktu yang sama, Feng Yu sangat ingin membeli satelit. Feng Yu berpikir sejenak. Meskipun durasi satelit ini jauh lebih pendek, satelit ini memiliki 4 transponder lebih banyak. Keuntungan akan meningkat banyak, dan biayanya akan jauh lebih rendah. Lebih penting lagi, pemerintah setuju untuk membangun Dongfang Hong 4 untuk Feng Yu, yang akan menyelesaikan banyak masalah di masa depan. Baiklah, saya setuju dengan saran Anda. Tapi bulan ini saya sibuk. Saya akan membiarkan Wind and Rain Holdings Kameda Masao menandatangani kontrak dengan Anda semua, dan sisanya akan dibayarkan setelah diluncurkan dengan sukses. Selamat, Saudara Qi. Anda memiliki putra dan putri. Di Tiongkok, karakter putra dan putri akan membentuk karakter Hao baik yang sangat menguntungkan. Hahaha, menurutku ini juga bagus. Guru Feng Shui yang membantu saya membangun rumah besar ini berkata bahwa saya pasti akan memiliki putra dan putri. Dia sangat akurat dengan prediksinya. Haruskah saya memberinya paket merah berdasarkan kebiasaan Cina Anda? Kirilenko tertawa. Mungkin. Kupikir kau harus memberinya. Feng Yu tidak tahu karena dia tidak pernah menyewa master Feng Shui manapun. Kamu harus minum lebih banyak hari ini. Kirilenko memeluk Feng Yu. Feng Yu menjawab, baiklah. Aku akan melakukan yang terbaik. Oh, ini disebut kunci umur panjang. Ini adalah pesona adat kuno Tiongkok kami, dan berharap agar anak tumbuh dengan sehat. Feng Yu telah menyiapkan hadiah ini untuk putra Kirilenko. Apakah ini pesona Cina? Itu terbuat dari emas murni. Menarik. Saya yakin anak ini akan menyukainya. Apakah itu dikenakan di leher? Ya, ini menguntungkan. Feng Yu tahu kakak Qi masih lebih menyukai barang-barang berkilau. Dia tidak sebahagia ini ketika menerima lukisan mahal itu. Di malam hari, Feng Yu mabuk lagi. Dia telah mencoba yang terbaik untuk tetap sadar tetapi gagal. Ketika Feng Yu bangun keesokan harinya, hari sudah hampir tengah hari. Feng, kenapa kamu sangat terlambat? Kamu tidak banyak minum kemarin. Kirilenko menggerutu. Feng Yu masih tidak bisa menahan alkoholnya setelah bertahun-tahun. Feng Yu, sebotol baijiu tidak banyak. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda yang bisa minum alkohol seolah-olah itu adalah air putih? Oh,
Kamu menyebutkan bahwa situs web belanja online supermarket sedang online sekarang. Berapa banyak pengguna yang kita miliki sekarang? Feng Yu bertanya. Situs web belanja online Rusia berbeda dari AS dan China dan dapat dianggap sebagai supermarket online yang sebenarnya. Situs belanja Rusia juga menggunakan model B2C. Supermarket akan menjual produknya ke konsumen, dan harganya sama dengan supermarket lainnya. Bahkan diskon dan promosinya sama dengan toko retail sebenarnya. Satu-satunya perbedaan antara situs web ini dan supermarket adalah pelanggan harus membayar biaya pengiriman. Pelanggan juga dapat memahami biaya pengiriman. Bahkan ketika mereka berkendara ke supermarket, bensin mereka juga membutuhkan uang. Selain itu, mereka tidak perlu keluar rumah dan bisa mendapatkan bahan makanan mereka. Ada cabang supermarket beruang kutub di hampir setiap kota besar di Rusia. Pelanggan bisa mendapatkan belanjaan mereka dikirim pada hari yang sama. Ada lebih dari 1 juta pengguna terdaftar sekarang. Kita cepat, kan? Kirilenko dengan bangga menjawab. Mereka memiliki lebih banyak pengguna daripada eBay dan Amazon. Tidak buruk. Bagaimana dengan aktivitas pengguna? Berapa banyak transaksi yang kita lakukan setiap hari? Pengeluaran rata-rata per transaksi dan keuntungan. Feng Yu bertanya. Saya tidak tahu tentang semua ini. Feng Yu, apakah Anda harus begitu keras ketika Anda tidak tahu? Baiklah. Feng Yu juga tidak tahu tentang rata-rata transaksi Taihua supermarket chain, Del. Kirilenko dan Feng Yu juga sama. Mereka terbiasa membiarkan orang lain menjalankan perusahaan mereka. Tunggu sebentar. Saya akan menghubungi seseorang dengan semua informasinya. 1 jam kemudian, penanggung jawab supermarket beruang kutub tiba. Feng Yu melihat informasinya. Supermarket berkembang pesat dan masif di Eropa Timur. Mereka menghentikan rantai supermarket dari AS dan Eropa Barat memasuki pasar mereka. Juga, supermarket beruang kutub berkembang sangat cepat. Mereka mulai dari kota-kota besar dan telah berkembang ke kota-kota kecil. Kesadaran merek mereka telah tumbuh, dan hampir setiap orang Rusia tahu tentang mereka. Ekspansi mereka tidak hanya mencakup pembukaan toko baru. Mereka juga mengakuisisi supermarket lain, dan skalanya mulai membesar. Tentu saja, grup beruang kutub ini berada dalam situasi yang sama dengan supermarket Taihua. Mereka memiliki transaksi dan keuntungan yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki uang di rekening mereka. Mereka juga mengambil pinjaman untuk ekspansi mereka, tetapi supermarket mereka akan memberikan keuntungan yang tinggi dalam waktu 3 tahun. Pengembangan situs belanja online juga membutuhkan investasi yang tinggi dan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk mengembalikan biayanya. Jika mereka beruntung, mereka dapat melihat beberapa pengembalian di tahun ketiga. Jika tidak, mereka harus menunggu hingga tahun keempat. Tetapi Feng Yu percaya bahwa seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melihat pengembalian di tahun ketiga. Saudara Qi juga mendapat bantuan dari generasi kedua bekas Uni Soviet lainnya. Memiliki monopoli atas Eropa Timur bukanlah masalah. Jika mereka masih tidak bisa melihat keuntungan setelah menguasai pasar yang begitu luas, mereka akan gagal. Ketika Anda memiliki lebih dari 50% pangsa pasar, Anda dapat menetapkan standar industri dan menggunakannya untuk keuntungan perusahaan Anda. Tidak mungkin Anda akan gagal. Misalnya, keunggulan terbesar supermarket beruang kutub adalah variasi barangnya. Mereka akan menetapkan tolok ukur untuk industri. Rantai supermarket harus memiliki setidaknya sejumlah produk dan memiliki setidaknya sejumlah produk impor tertentu sebelum dapat dianggap sebagai situs belanja online utama. Dengan cara ini, situs web belanja online lain tidak akan pernah bisa menang melawan mereka. Industri supermarket berbeda dengan industri F&B, di mana banyak orang suka pergi ke restoran kecil. Kebanyakan orang lebih suka pergi ke pusat perbelanjaan besar karena ada lebih banyak variasi produk dan lebih dapat dipercaya. Juga, harga akan sedikit lebih rendah karena skala ekonomi. Situs web Polar Bear Online Shopping mungkin menggunakan model B2C, tetapi sangat berbeda dengan Amazon. Perbedaan terbesar adalah supermarket beruang kutub memiliki rantai supermarket batu bata dan mortir. Semua produk mereka sama dengan supermarket mereka. Jika pelanggan memiliki masalah dengan produk yang mereka beli, mereka dapat menukar atau mengembalikan uang di supermarket.
Arus kas supermarket beruang kutub juga mendukung situs web belanja online mereka saat ini. Situs web belanja online Fengyu dan Kirilenko menggunakan model operasi yang berbeda dan berdiskusi untuk menemukan model yang lebih cocok di mana keduanya dapat memperoleh manfaat. Di masa depan, perusahaan internet mereka mungkin akan bekerja sama. Begitu mereka bergabung, mereka dapat dengan mudah menang melawan perusahaan internet lain dan membentuk monopoli. Memonopoli pasar di industri apapun akan menghasilkan keuntungan besar. Mereka bahkan tidak perlu memonopoli pasar. Ketika mereka memiliki lebih dari 50% pangsa pasar, mereka dapat dengan mudah memengaruhi pasar. Kakaki, situs web belanja ini bekerja lebih baik dari yang saya harapkan. Tapi ada beberapa masalah dengan dana sekarang, kan? Ini bukan masalah. Kami menggunakan pinjaman untuk mendukungnya. Ketika pinjaman tidak lagi dapat mendukungnya, kami dapat menyuntikkan dana ke dalamnya. Tidak ada gunanya menginvestasikan dana kami sekarang karena imbal hasil dari emas berjangka jauh lebih tinggi. Saya melihat harga emas naik dengan cepat setiap bulan. Kirilenko lebih tenang dari Fengyu. Fengyu tertawa. Dia bisa memikirkan masalah ini, dan saudara Qi juga harus memperhatikannya. Bahkan jika saudara Qi tidak memperhatikan masalah ini, bawahannya juga harus mengingatkannya. Oh, Feng. Dengarkan ini. Fengyu melihat pemutar MP3 di tangannya. Ini adalah model terbaru Aiwa, dan dia memasang lubang suara dan memainkan lagunya. Fengyu mengangkat alisnya. Ini adalah suara Elena. Meskipun Elena memiliki suara yang bagus, dia tidak bisa bernyanyi dengan baik di masa lalu. Tapi dia menyanyikan lagu ini dengan sempurna. Elena sudah cukup lama belajar menyanyi dari seorang guru, dan inilah hasilnya. Feng, ini adalah album yang aku rilis untuk Elena. Selain lagu-lagu yang Anda tulis untuknya, yang lain ditulis oleh gurunya. Anda mungkin tidak tahu tentang ini. Album ini adalah album teratas di Eropa Timur. Kirilenko menatap Fengyu dengan tatapan cepat dan terima kasih. Terima kasih, Kakak Qi. Fengyu berterima kasih kepada Kirilenko. Saya tidak melakukan banyak. Elena lah yang telah bekerja keras. Dia adalah penari balet paling terkenal di sini, dan penggemarnya telah membeli albumnya. Saya tidak menyangka begitu banyak orang menyukai lagu-lagunya. Kirilenko mengatakan yang sebenarnya. Dia hanya menyediakan platform terbaik untuk Elena, dan dia bisa begitu populer karena bakat dan kerja kerasnya. Jika Kirilenko ingin mendandani penyanyi dengan vokal buruk, penjualan albumnya mungkin tidak mencapai 10% dari penjualan album Elena. Sudah lama sejak Fengyu melihat Elena. Tetapi mereka masih saling menghubungi melalui email dan panggilan telepon. Setiap kali mereka menghubungi satu sama lain, Elena akan mengatakan bahwa dia sedang melatih vokal dan menari. Bahkan setelah dia mulai bernyanyi dan merilis album, dia terus menari. Elena berkata bahwa dia dianggap tua di kalangan penari balet, dan jika dia tidak menari beberapa tahun ini, dia mungkin tidak akan bisa menari lagi. Tentu saja Elena bisa terus menari, tapi tidak balet. Oh, di mana Elena? Mengapa dia tidak berada di Moskow? Elena tahu dia akan datang ke Moskow, tapi kenapa dia tidak datang menemuinya? Dia berada di Jerman untuk menghadiri upacara penghargaan dan akan melakukan tur dunia. Saya pikir dia akan sibuk dalam beberapa bulan mendatang. Dia adalah penyanyi top yang kami promosikan sekarang dan juga harapan Rusia kami untuk memasuki industri musik dunia. Elena sangat populer sekarang. Fengyu berpikir sejenak. Tidak ada penyanyi wanita terkenal dari Rusia, dan satu-satunya penyanyi pria terkenal adalah Vitas di kehidupan sebelumnya. Vitas seharusnya mulai menjadi terkenal sekarang. Oh, apakah label rekaman ini milikmu? Ada seorang penyanyi opera bernama Vitas. Anda harus menandatanganinya. Dia pasti akan menjadi terkenal dan dapat membantu Anda menghasilkan keuntungan yang tinggi. Fengyu mengingatkan, apakah kamu berbicara tentang anak laki-laki dengan vokal nada tinggi itu? Dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan saya, dan albumnya juga laris manis. Dia lebih populer daripada Elena di Eropa. Vokalnya. Mata Fengyu hampir keluar dari rongganya. Kirilenko telah menandatangani Vitas. Brengsek. Keberuntungan apa yang dia miliki? Apakah dia tahu tentang musik?
Kenapa dia bisa mengontrak salah satu penyanyi top di dunia? Bagaimana kamu tahu dia akan menjadi terkenal? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana. Dia juga murid dari Guru Elena. Ketika Guru Elena tahu saya membeli label rekaman, dia meminta saya untuk mengontrak anak ini. Awalnya, anak itu tidak mau menandatangani kontrak dengan saya dan pergi untuk berbicara dengan perusahaan lain. Tapi Guru Elena sangat merekomendasikannya, dan saya mendengarkan lagu-lagunya. Saya terkejut dengan vokalnya, dan saya ingat Anda telah mengajari saya cara mempertahankan mantan insinyur Uni Soviet itu. Kamu menggandakan tawaranmu. Banyak dari mantan insinyur Uni Soviet termasuk yang terbaik di dunia. Ketika Uni Soviet dibubarkan, banyak orang berada dalam kemiskinan, dan perusahaan internasional terkemuka merekrut mereka dengan gaji tinggi. Perusahaan dari Eropa, AS, DEL, mulai melambaikan uang mereka kepada para insinyur itu. Tetapi jumlah yang mereka tawarkan saat itu sama sekali tidak mendekati nilai para insinyur ini. Jika insinyur ini berasal dari negara perusahaan tersebut, tawarannya akan jauh lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan itu tahu bahwa mantan insinyur dan ilmuwan Uni Soviet ini miskin. Mereka dapat merekrut mereka dengan keuntungan yang sedikit lebih baik. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, sebagian besar insinyur dan ilmuwan ini direkrut oleh perusahaan Eropa dan Amerika. Gaji mereka tidak tinggi. Dalam kehidupan ini, Kirilenko dan Feng Yu merekrut sebagian besar mantan insinyur dan ilmuwan Uni Soviet. Tentu saja, perusahaan luar negeri itu berhasil merekrut beberapa, tapi tidak semuanya. Perusahaan Kirilenko telah merekrut banyak insinyur dan ilmuwan top. Kirilenko telah belajar dari Feng Yu bagaimana cara merekrut mereka. Apakah Anda semua ingin mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga Anda? Pergi dan berbicara dengan perusahaan lain terlebih dahulu. Para insinyur dan ilmuwan itu bingung. Tak satu pun dari mereka bersedia meninggalkan negara asalnya jika mereka bisa mendapatkan penawaran yang sama. Meski tawarannya sedikit lebih rendah, mereka juga bersedia menerimanya. Tapi Kirilenko memberitahu mereka bahwa dia ingin merekrut mereka. Tapi mengapa dia tidak memberitahu mereka gaji mereka? Insinyur dan ilmuwan itu tidak punya pilihan selain mencari perusahaan lain. Dengan keahlian yang mereka miliki, mereka tidak khawatir tidak akan mendapatkan pekerjaan. Setelah mereka bernegosiasi dengan perusahaan lain, anak buah Kirilenko muncul lagi. Anda sudah berbicara dengan perusahaan XX. Bagus. Bergabunglah dengan kami. Kami akan meningkatkan penawaran mereka sebesar 50%. Insinyur dan ilmuwan itu akan mendapat gaji lebih tinggi dan masih bisa tinggal di Rusia. Tentu saja, mereka akan menerima tawaran Kirilenko. Banyak dari mereka segera menandatangani kontrak dengan Kirilenko. Metode ini ditemukan oleh Feng Yu. Selama waktu itu, Feng Yu membutuhkan para ilmuwan dan insinyur ini, dan banyak yang tidak dapat dibeli. Grup manufaktur mesin Bing City, Wind and Rain Electronics, DEL, mempekerjakan banyak mantan insinyur dan ilmuwan Uni Soviet, dan mereka telah menciptakan nilai tinggi bagi perusahaan. Metode Feng Yu adalah menunggu sampai mereka bernegosiasi dengan perusahaan lain. Setelah mereka menyelesaikan negosiasi mereka, dia akan memberitahu mereka untuk bergabung dengannya, dan dia akan menggandakan tawaran mereka. Pergi ke AS terlalu jauh, dan perusahaannya memiliki banyak mantan insinyur dan ilmuwan Uni Soviet. Menggandakan tawaran untuk para insinyur dan ilmuwan ini tidaklah banyak, karena tawaran dari perusahaan lain pada awalnya tidak tinggi. Dengan keahlian mereka, mereka dapat dengan mudah menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi Feng Yu. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, beberapa perusahaan China juga telah melakukan hal yang sama untuk mempekerjakan sekelompok ilmuwan dan insinyur bekas Uni Soviet dengan harga murah. Perusahaan-perusahaan barat yang pada awalnya tidak mau menawarkan gaji tinggi terpaksa menaikkan penawaran mereka. Feng, apakah menurutmu Elena terlalu sibuk? Apakah Anda ingin saya membiarkannya istirahat? Feng Yu melambaikan tangannya. Tidak, menjadi sibuk itu baik. Dia akan lebih bahagia ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Feng Yu tidak berniat menahan Elena di dalam sangkar. Feng Yu tinggal di Rusia selama 3 hari. Mereka mengunjungi perusahaan mineral beruang kutub dan grup supermarket beruang kutub, Lenovo Kingsoft cabang Moskow, DEL, bersama Kirilenko. Pabrik baja Feng Yu dan Kirilenko,
pabrik batu bara, DEL, telah selesai dan beroperasi. Perusahaan mineral beruang kutub tidak memiliki kecelakaan besar, dan ini jarang terjadi di industri pertambangan. Meski masih ada kecelakaan ringan, namun tidak menimbulkan kerugian yang besar, meninggal dunia, atau luka berat. Paling banyak, para pekerja mengalami luka ringan dan semuanya pulih. Feng Yu merasa tidak peduli seberapa tinggi pembayaran asuransinya. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan manusia. Semiskin apapun seseorang, akan ada harapan jika dia masih hidup. Selain itu, karena industri pertambangan menjadi lebih baik di masa depan, semua mineral, termasuk minyak bumi, batu bara, gas alam, logam mulia, tembaga, besi, DEL, akan memberikan keuntungan yang tinggi. Menjadi orang terkaya di dunia memang menyenangkan, tetapi akan terlalu menjijikkan jika orang mengatakan Anda memperoleh kekayaan dari kehidupan orang lain. Bahkan jika Feng Yu pensiun sekarang, dia yakin dia bisa mempertahankan gelar ini selama beberapa dekade. Bill Gates, Warren Buffett, atau siapapun, tidak akan menjadi ancaman baginya. Tidak banyak orang di dunia yang memiliki lebih banyak uang daripada Feng Yu. Kontrak berjangka emas Wind & Rain Consulting dapat diselesaikan kapan saja untuk menguangkan puluhan miliar USD. Ini lebih nyaman daripada saham. Jika kekayaan bersih seseorang melebihi Feng Yu, dia bisa membiarkan salah satu dari dua perusahaan utamanya terdaftar. Nilai perusahaan manapun akan berlipat ganda setidaknya 3 hingga 4 kali lipat saat terdaftar. Bahkan mungkin meningkat lebih dari 10 kali lipat. Orang-orang di daftar 10 besar kurang dari Forbes lebih besar dari tidak memiliki opsi ini untuk meningkatkan kekayaan bersih mereka lebih jauh. Saat ini, Feng Yu lebih mengkhawatirkan Warren Buffett. Buffett telah membeli saham Coca-Cola di kehidupan sebelumnya dan banyak saham blue chip lainnya pada tahun 2003, dan asetnya hampir menyamai Bill Gates dalam 3-4 tahun. Dalam hidup ini, aset Buffett mungkin meningkat lebih cepat karena pemulihan pasar saham. Gelarnya sebagai investor tersukses sepanjang masa bukan dari dirinya sendiri. Semua orang di industri memberikannya. Tentu saja, beberapa tidak setuju. Misal seperti Soros telah berhasil membuat comeback. Meskipun dia tidak sombong seperti Soros di kehidupan Feng Yu sebelumnya, asetnya sekarang lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Yang terpenting, Soros dekat dengan beberapa bankir dan investor dan dapat mengumpulkan dana dengan mudah. Sejarah mungkin terulang kembali, dan Soros mungkin pergi dan membuat kekacauan di Jepang dan daerah lain lagi. Feng, apakah kamu ingin mengunjungi perusahaan teknologi internetku? Mereka berhasil mengembangkan mesin pencari yang tidak kalah dengan Google atau Baidu. Kirilenko telah mendengar dari Feng Yu bahwa mesin pencari memiliki potensi tinggi di masa depan, dan dia meminta anak buahnya untuk mengembangkannya dengan cepat. Ketika dia mengetahui sebuah perusahaan kecil telah mulai mengembangkan mesin telusur, dia dengan cepat memperolehnya. Kirilenko menguasai pasar Eropa Timur karena semua negara Eropa Timur menggunakan bahasa Rusia. Google ingin memasuki pasar Eropa Timur tetapi gagal. Mereka mengalihkan fokusnya ke Eropa Barat, sedangkan Baidu fokus ke Asia. Kirilenko juga memerintahkan perusahaannya untuk memasuki pasar negara lain untuk bersaing dengan Google, dan Feng Yu tidak keberatan dengan persaingan yang sehat. Selamat, Saudara Qi. Anda seharusnya sudah melihat betapa menguntungkannya perusahaan ini, bukan? Saya tidak akan mengunjungi perusahaan itu karena saya tidak tahu tentang pengkodean itu. Hahaha, aku juga tidak mengerti. Yang terpenting adalah mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan kami akan berinvestasi dan mengumpulkan keuntungan kami. Kirilenko tertawa. Kakak Qi, jika tidak ada yang lain, kita akan pergi ke AS. Final akan segera dimulai. Feng Yu harus minum setiap hari di tempat Kirilenko, berharap dia bisa segera berangkat ke AS. Setidaknya, dia bisa bersembunyi dari Kirilenko di La. Pesawat mendarat di New York, dan Feng Yu serta Kirilenko pergi ke Wind & Rain Empire State Building. Setelah kejadian itu, persewaan Wind & Rain Empire State Building meningkat lagi. Meskipun insiden itu berdampak pada Wind & Rain Empire State Building, itu tidak serius. Setelah menara kembar runtuh, Wind & Rain Empire State Building kembali menjadi landmark paling menonjol di New York. Tentu saja, kedua bangunan itu dibangun kembali di lokasi aslinya. Tetapi bahkan setelah selesai,
banyak perusahaan besar tidak akan menyewa ruang kantor di sana. Donald Trump selalu tersenyum selama periode ini. Tidak hanya persewaan Wind and Rain Empire State Building yang meningkat, tetapi nilai Trump Building dan bangunan komersial di sekitarnya juga meningkat. Tanpa dua gedung tinggi itu, ruang kantor di New York tidak akan cukup. Selain itu, Trump telah melunasi semua utangnya, dan asetnya kembali menjadi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Banyak taipan real estate lainnya bangkrut seperti Trump di masa lalu. Tapi Trump selamat dan kembali. Dia juga salah satu pemilik Wind and Rain Empire State Building. Meski hanya memiliki 5%, ia dianggap sebagai salah satu bos di sana. Sekarang, Trump telah berinvestasi di sebuah stasiun TV. Dia menyadari itu menguntungkan untuk bisnisnya jika dia mengontrol media. Trump menggunakan stasiun TV-nya untuk memberitahu semua orang bahwa New York kekurangan ruang kantor, dan ruang kantor yang sebelumnya tidak dapat disewanya dengan cepat diambil. Jika Trump memberitahu orang lain bahwa harga real estate New York telah mencapai puncaknya, dia dapat dengan mudah memperoleh properti real estate dengan harga lebih rendah. Feng Kirilenko, selamat datang. Donald, kudengar kau membeli stasiun TV baru-baru ini dan mengatakan sesuatu tentang Presiden AS saat ini. Kirilenko menyeringai. Apakah kamu melihat itu? Bahkan orang Amerika tidak mendukung presiden idiot itu. Itu benar. Idiot itu hanya tahu tentang berperang dan tidak tahu bagaimana membuat warganya kaya. Perang membutuhkan uang, dan selain pedagang senjata yang mendapat untung darinya, kita masih harus mengeluarkan banyak uang. Jika saya presiden, hal pertama yang akan saya lakukan adalah memulihkan ekonomi AS dan membiarkan orang Amerika menjadi kaya kembali. Senyum di wajah Kirilenko menghilang, dan dia pergi dengan marah. Apakah Anda orang Amerika ingin menjadi kaya lagi? Anda semua harus menunggu sampai kami orang Rusia kaya dulu. Donald menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Feng, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya? Feng Yu menepuk punggung Donald. Tidak. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Aku percaya padamu. Kembali ke kantornya, Feng Yu menelepon pelatih tim Wind and Rain. George, ini aku. Bos, kita masuk ke final lagi. Teriak George Karl bersemangat. Aku tahu. Anda telah melakukannya dengan baik. Saya tahu Anda akan menjaga tim dengan baik. Saya berada di New York sekarang dan akan bersama tim saat final dimulai. George sangat gembira. Dengan Feng Yu mengawasi tim dari bangku cadangan, tim akan lebih termotivasi. Jangan khawatir, bos. Kami bisa mendapatkan setidaknya satu kemenangan di New York dan akan memenangkan 2 pertandingan lagi di La. Kami memiliki harapan besar untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. George, dengarkan aku dulu. Saya telah menandatangani kontrak 5 tahun dengan Anda sebelumnya. Tapi saya pikir Anda telah berkontribusi besar untuk tim dan saya berharap dapat memperpanjang kontrak 5 tahun lagi. Sebutkan harganya. Kontrak George Karl akan berakhir tahun ini. Feng Yu tidak pernah berbicara dengannya tentang memperbarui kontraknya, dan dia pikir Feng Yu tidak senang dengan hasil tim dalam 2 tahun sebelumnya. Jika Carter tidak diperdagangkan ke Nets, angin dan hujan akan mendapatkan juara wilayah barat tahun lalu. Sekarang, Feng Yu akan membahas kontrak George, dan dia sangat gembira. Meski bisa mendapat gaji tinggi dengan tim lain, dia lebih memilih bertahan di La. Selain itu, dia merasa susunan baru tim angin dan hujan memiliki harapan untuk memenangkan juara umum dalam 3 tahun ke depan. Ia tidak mau melewatkan kesempatan ini. George Karl berpikir sejenak. Bos, bisakah saya mendapatkan $5 juta Amerika Serikat setahun? Tim lain telah menawarkan lebih dari $4 juta Amerika Serikat, tetapi Feng Yu sangat murah hati, dan George merasa dia mungkin mendapatkan sedikit lebih banyak. Tidak masalah. Kemudian kami akan menandatangani kontrak 5 tahun lagi. Terima kasih bos. George Karl sangat gembira. Feng Yu memang murah hati, dan gajinya adalah salah satu yang tertinggi di antara para pelatih. Aku memberitahumu sesuatu sekarang, dan simpan itu untuk dirimu sendiri. Anda bahkan tidak boleh memberitahu manajer tim tentang ini. Nada bicara Feng Yu berubah. George Karl terkejut. Apakah Feng Yu akan menjadikannya manajer tim juga? Akan luar biasa bahkan jika gajinya tetap sama.
Dia akan memiliki otoritas lebih dan bisa mendapatkan lebih banyak bonus. George Karl meminta semua orang untuk meninggalkan kantornya dan berkata, "Bos, aku sendirian sekarang. Apa yang ingin kamu katakan?" "Aku ingin kamu kalah dalam 2 pertandingan pertama di New York." "Apa?" George Karl tertegun. Apa maksud Feng Yu? Apakah dia akan memasang taruhan besar? Ini akan menjadi bencana jika ada yang tahu tentang ini. "Bos, aku tidak mengerti maksudmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak bertaruh, dan saya juga tidak suka berjudi. Bos Nets, Kirilenko, adalah teman baik saya dan semua orang mengetahuinya. Kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan bertanding secara nyata pada pertandingan ke-7, dan tim tuan rumah akan menang dalam 6 pertandingan sebelumnya. Apakah kamu mengerti?" Rahang George Karl jatuh. Bagaimana final bisa diputuskan seperti ini? Apakah Anda semua memutuskan pemenang melalui batu kertas gunting? Tapi bermain ke pertandingan ke-7 di final akan menguntungkan kedua tim. Mereka dapat menjual lebih banyak tiket dan mendapatkan lebih banyak hadiah uang. Tapi ini akan menjadi beban bagi pemain tua seperti Olajuwon. Olajuwon telah memutuskan untuk pensiun setelah memenangkan kejuaraan tahun ini. Jika mereka bertanding hingga pertandingan ke-7, staminanya bisa saja habis dan performanya akan turun. Meski tim memiliki Yao Ming, dia terlalu muda dan staminanya juga menjadi masalah. Dia hanya bisa efektif sekitar 30 menit dan harus digantikan oleh Olajuwon. Olajuwon adalah pengganti super meski usianya sudah tua. Gasol Nets lebih kuat dari Yao Ming, dan George Karl telah merencanakan untuk membiarkan Olajuwon melawannya terlebih dahulu. Setelah itu, Yao Ming dapat dengan mudah mengontrol pelataran dalam dan mencetak setidaknya 30 poin. Dengan cara ini, peluang menang akan meningkat. Tapi sekarang, tidak akan mudah untuk menang. Meskipun Nets juga memiliki center yang lebih tua, dia jarang berada di lineup awal. "Bos, akan merugikan kita jika kita menyeret ke pertandingan ke-7. Cadangan kami adalah pemain yang lebih tua." George Karl menjawab. Feng Yu menjawab dengan nada santai. "Mereka terluka, kan? Keluarkan saja mereka dari beberapa pertandingan pertama." George Karl tiba-tiba teringat. Itu benar. Karena mereka berencana memperbaiki beberapa pertandingan pertama, dia bisa mengistirahatkan Olajuwon dan pemain senior lainnya. Dengan cara ini, mereka akan beristirahat dengan baik untuk pertandingan ke-7, dan peluang mereka untuk menang akan meningkat. Ingat, pemain utama tidak boleh cedera, dan kita tidak boleh terlalu kentara saat kalah. Anda dapat mencoba strategi baru dalam pertandingan tandang kami dan memperlakukannya seperti Anda telah menggunakan strategi yang salah. Anda mendapatkan gaji yang tinggi, dan Anda akan bertanggung jawab atas kegagalan tim. Jangan khawatir, bos. Saya berjanji tidak ada yang tahu kami telah mengatur pertandingan. Bagus. Aku akan meninggalkan segalanya untuk Anda. Saya tahu Anda bukan pelatih tim Olimpiade AS 2008. Tetapi jika Anda memenangkan pertandingan ke-7, saya dapat membiarkan Anda menjadi pelatih utama tim bola basket China. Anda juga akrab dengan pemain China, dan Anda akan puas dengan gaji Anda. Feng Yu membuat janji lain untuk memikat George Karl. Pelatih utama China saat ini rata-rata. Banyak pemain bola basket Tiongkok berlatih di La selama musim panas dan sangat menghormati Karl. Melatih tim bola basket Olimpiade terlalu menarik bagi Karl. Bola basket AS bahkan tidak menawarinya posisi asisten pelatih. Dia ingin membuktikan kepada mereka bahwa adalah kesalahan karena tidak memilihnya. Dalam 2 tahun terakhir, status NBA di antara 4 liga besar meningkat pesat. Tahun ini, final diadakan antara 2 kota besar, La dan New York, dan kedua tim seimbang dalam hal serangan dan pertahanan. Peringkat TV akan memecahkan rekor. Sebelum pertandingan dimulai, media mulai memberitakan kedua tim. Tahun lalu, Nets menghadapi Lakers, dan tahun ini, Nets pindah ke New York dan masuk ke final membuat New Yorkers bersemangat. Nets menang melawan La, dan mereka menghadapi La lagi. Namun kali ini, mereka menghadapi tim La yang berbeda. Bisakah mereka menang lagi? Akankah tim angin dan hujan muncul sebagai pemenang? Pejabat NBA sangat marah karena Yao Ming telah menyerahkan nomornya.
1 draft pick dan bergabung dengan Win and Rain Team sebagai pemain non-draft sebelumnya. Tapi untungnya, Yao Ming telah membuktikan kemampuannya dan tidak mengecewakan para pejabat itu karena mempromosikannya saat itu. Banyak orang menyadari bos kedua tim di final berasal dari kebangsaan yang berbeda. Ini menjadi topik lain untuk dibahas. Akhirnya, pertandingan pertama akan segera dimulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.